sampai di keterangan ini ketika akan buang hajat pun beliau keluar dulu dari kota Madinah gitu. Tidak melakukannya di kota Madinah karena di sana ada makam atau sosok yang mulia yaitu baginda Rasulullah SAW. Nah sehingga itu dalam hal ini kita semuanya berkaitan dengan ziarah kepada baginda Rasul karena memang kita juga dianjurkan untuk mendatangi 3 masjid ya, Masjidil Haram, Masjidil Madinah yaitu karena di sana ada makam baginda Rasul dan juga Masjidil Aqsa karena peristiwa Isra wal Mi'raj. Seperti itu saja dari saya karena sudah bel. Itu saja dari saya. Maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi sebagai adab moderator itu pakai bel. Karena dalam akhlak Libanen ketika ada orang berbicara tidak boleh dipotong. Maka saya pakai isyarat bel saja. Itu berbeda dengan moderator yang minggu-minggu kemarin lah gitu ya. Oke, silakan kepada ajengan bro ada di yang kedua, mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salatan ala ba'du. Para kesepuhan, para kiai, para ustad, yang lebih hormat sarjana. 3 kata aja. Lanjutkan ziarah kubur. Dari tadi udah disampaikan semuanya, apalagi tadi barusan Pak Kiai Hendra, materi saya udah disampaikan semuanya oleh beliau. Makanya tadi kan bisik-bisik jangan semuanya saja. Pada intinya mengenai tentang ziarah ini sudah sepakat bahwa ziarah itu sudah disuruh oleh Rasulullah SAW. Karena orang Wahabi pun ya sangat jelas ya mengenai hadisnya. Jadi nggak ada lagi larangan untuk perihal ziarah. Jadi sepakat untuk ziarah, termasuk ziarah ke makam Rasulullah SAW. Jadi dalam hal ini sepakat mereka bahwa ziarah ke makam Nabi tidak jadi masalah. Cuman yang jadi persoalan adalah mengenai tentang misalkan etika-etikanya yang sering mereka bahas lah, mereka sentil. Termasuk salah satunya yang menurut mereka salah kaprah adalah bahwa ketika kita ziarah ke makam Rasulullah itu kita tidak boleh untuk mengalap berkah. Menurut mereka itu nggak boleh, karena nanti kesana lah timbul syirik deh gitu kan. Padahal di dalam hadis Nabi itu yang tidak diperbolehkan itu mengenai tentang tata kerama sih sebetulnya ya, tentang adab-adaban itu jangan sampai nyener ramean atau gaduh di dalam lingkungan makam Nabi gitu. Jadi ketika kita orang-orang khususnya Ahlus Sunnah ketika kesana kan, dari awal itu biasa kalau kita pasti ada pembimbingnya kan, dikasih arahan bahwa ziarahnya begini itu sebenarnya sudah selesai. Apa yang kita laksanakan itu sesuai dengan tuntunan sebetulnya apa yang mereka katakan, yaitu ziarah dengan landasan sunnah. Nah, kan suka seperti itu mereka. Kita udah dilaksanakan sebetulnya, jadi tidak ada masalah untuk kita mengenai perihal tentang ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Cuman ya itu selalu ada aja yang dibikin disentil-sentil gitu kan, mereka ada emang senangnya iseng gitu ya. Bahkan pernah ada ungkapan bahwa Islam itu tidak akan pernah maju jika orang-orang Wahabi atau pemahaman Wahabisme ini masih ada di dunia. Nah inilah mereka yang menghambat perkembangan orang-orang Islam. Nah ini justru yaitu yang dikhawatirkan orang-orang
non Islam, khususnya Zionis orang Yahudi itu sangat khawatir kalau Islam itu maju. Nah makanya diperhambatlah oleh orang-orang Wahabi. Ya, mudah-mudahan ini mengenai tentang ziarah ke makam Nabi, mudah-mudahan di sini yang belum ziarah, mudah-mudahan bisa secepatnya ziarah Nabi, ya, supaya bisa merasakan mungkin ya tadi yang udah pengalaman bagaimana di sana diharam-haramkan ya, padahal Rasul nyuruh untuk berziarah. Nah, mulai jangan ngaji, mulai kodoknya di sana mengharam-haramkan lainnya. Nah, mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Pada intinya sepakat untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembicara yang ketiga adalah ajengan Abrori, monggo sekejaken. Nawawi dipanggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya pada aktivis HTI mantan Pasifik dan murid setia dan Cicawas Pak Haji. Ada salah satu hadis. Jadi kalau kita berbicara tentang ziarah Nabi, ini ada sebenarnya banyak hadis Nabi yang mengenai ziarah tentang Nabi. Salah satu di antaranya adalah hadis yang disampaikan oleh Pak Deden Samsul, Mazhar Kubri, Mazhar Syafaati. Pertama, Pak Deden bukan itu riwayatnya bukan dari Abdurrahman bin Umar. Sahabat Umar itu tidak punya anak yang namanya Abdurrahman. Itu dari riwayatnya Abdullah bin Umar. Nanti saya bacakan kitabnya. Yang kedua, tentunya ini adalah hadis yang doib tapi kita diamalkan, akan tetapi dimaujukan oleh namanya Syekh Albani. Kenapa orang Wahabi melarang ziarah Nabi? Itu kerasnya seperti itu. Karena mereka itu berpegang teguh kepada pedoman utama dan rujukan utamanya yaitu kitab-kitab Syekh Albani. Kita tahu kan Syekh Albani. Beliau itu melakukan riset dan penelitian hadis itu selama 20 tahun. Tapi sayangnya satu, Syekh Albani itu tidak mulajam terhadap ulama-ulama hadis, sehingga analisis beliau itu banyak yang kontradiksi. Nah, termasuk dikritik juga oleh ulama Wahabi tentang kitab Syekh Albani. Yang kedua, sebenarnya saya ingin merangkum hadis Manjaro Kubri ini pendapatnya dari ulama semana saja. Setelah saya cari-cari, ternyata ada 3 kitab yang menjadi rujukan bagi kita untuk memperdalam tentang masalah ziarah, yaitu kitab dari karangan Syekh Muhammad Alawi. Yang pertama berjudul Ziarah Nabawiyah Bainal Bid'ah wa Syariah 1 2. Silakan nanti baca. Di situ diperjelas. Yang kedua ada nama kitab Ziarah Nabawiyah, terus Fawaidul Kitab wa Sunnah itu. Terus yang ketiga ada kitab mengenai masalah ziarah Nabi. Itu nama kitabnya Sifatul Fuad di Ziaratil Khairul Ibad. 3 kitab ini karangan Syekh Muhammad. Ini menjadi pegangan bagi kita kalau kita ingin mengenal lebih hukumnya, bagaimana caranya, bagaimana prosesnya, sejarahnya tentang ziarah Nabi, ini menjadi pegangan kita. Nah, baik Pak, terakhir saya bacakan kitab karena saya tidak punya fisiknya, jadi pakai PDF. Spesialis PDF. Nah, di sini di halaman 29 di dalam kitab yang berjudul Ziarah Nabawiyah Fuadul Kitab wa Sunnah karangan Syekh Muhammad Alawi. Saya juga mengomentari tentang hadis Manjaro Kubri wajib berlaku syafaati. Pertama, ini adalah riwayat dari Abdullah bin Umar. Nah, di sini ada keterangannya. Ini maudu hadisnya. Akan tetapi banyak ulama-ulama mengatakan ini tidak hanya bukan maudu, maaf. Ini hadisnya lemah, Pak. Karena ada salah satu riwayat yang tidak kuat hafalannya. Asal usul hadis ini itu sebenarnya lemah. Akan tetapi banyak ulama yang ahli hadis termasuk Jalaluddin Asyuti, Imam Asyuti itu banyak yang berpendapat ini hadisnya bukan dhaif tapi justru hasan. Bahkan kalau ulama ahli hadis mengatakan ini hadisnya sahih. Cuma dari Albani saja yang mengatakan hadis ini adalah hadis maudhu sesat. Nah, di sini dibacakan terakhir. Di antaranya salah satu yang mengatakan hadis ini hasan adalah ulama besar Jalaluddin Asyuti. Beliau di dalam kitab Faidul Qadir Syarah Jami' Shagir dia menyampaikan pendapatnya dari Qala Ad-Dahabi dari Imam Ad-Dahabi. Imam Ad-Dahabi berkata, "Turuhu lainnya jalan hadis ini sebenarnya lemah." Tadi hadis Manjaro Kubri. Lakin ayat qabil baqtuha akan tetapi banyak riwayat yang menguatkan hadis yang tadi saya bacakan Manjaro Kubri syafaat. Termasuk
di hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar tadi, Manzar Qabri, oleh Ibnu Al-Mutini mengatakan hada Ustaz Zaidun, bahwa sanad ini adalah bagus. Makanya ini sebenarnya hadisnya lemah, tapi kan oleh kita kan diutamakan karena sebagai fadhil amal. Akan tetapi oleh ulama-ulama Wahabi disesatkan karena mereka mengikuti pedoman metode hadis yang diriwayatkan oleh Al-Albani. Itu salah. Dan terakhir, orang Wahabi itu yang paling ekstrim. Bahkan saya itu sempat berpikir loh, kenapa Syekh Albani itu sejajar dengan Jalaluddin As-Suyuti. Itu menurut mereka. Secara logika bagi kita, itu bukan Syekh Albani yang sejajar sama Imam As-Suyuti, justru merendahkan kealiman Imam As-Suyuti yang sejajar dengan Albani. Itu aja Pak. Jadi sebagai penutup, bahwa hadis yang tadi disampaikan Mazhar Qabri wajib syafa'ati itu menjadi pedoman kita sebagai penguat amaliyah kepada kita untuk ziarah kepada Nabi. Walaupun ini dhaif, tapi banyak ulama ahli hadis yang mengatakan hasan dan sahih. Adapun yang ketiga apa yang penutupnya, kita alangkah lebih baiknya ketika berbicara tentang mengenai ziarah oleh Nabi atau ziarahnya Nabi yang lain, maka ada 3 kitab yang tadi saya sebutkan. Pertama, Hijratun Nabiyyah Bainal Bid'ah wa Syari'ah, Hijratun Nabiyyah Bainal Fuadul Kitab wa Sunnah, dan yang ketiga Sifat Fuad Hijratun Khairul Ibad. Itu 3 kitab ini kita akan dipanjang lebar di situ. Kalau kita yang baca, halamannya satu kitab 300 semuanya. Saya nggak punya kitab karena Pak Malik nggak pernah kasih kasih Pak. Gitu. Jadi pakainya PDF seperti itu. Punten. Ya, itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dengan satu ini. Hampir mau mengikuti jejak Albani sebagai penelusur hadis. Nah, mudah-mudahan saya juga punya satu hadis, mudah-mudahan bisa ditelusur. Ya man zaroni bil Madinah wahtisaban kana bijawari yaumal qiyamah. Nah itu mudah-mudahan nanti apakah ini hadisnya dhaif ini, tapi jangan seperti Albani saja ya, tapi harus terus ada apa namanya penerus ya. Nah maksudnya itu calonlah di Asalam sebagai ahli hadisnya gitu ya, supaya kita mampu memerangi para Wahabi. Memang yang saya rasakan ketika pengalaman di Madinah itu, sampai diusir-usir di luar itu sampai 3 kali. Askar balik dari askar kesulit naroa dari kayak balik dari sampai 3 kali, akhirnya ayolah baranik jamaah gitu ya. Jadi itu mungkin nanti akan kita rasakan, dan saya pernah merasakan pengalaman sampai debat dengan pengurus di Raudhah gitu ya, sampai debat. Dan kebetulan dia adalah masjid orang Indonesia, orang Kalimantan, pernah di YouTube dengannya imam. Dia kan pengurus masjid Madinah. Jadi hampir rata-rata sekarang yang jadi orang Indonesia yang jadi pengurus di Madinah maupun Mekah itu adalah pasti di Indonesia itu adalah kalangan-kalangan mereka. Dan yang terakhir sebagai perumus dari para ajengan, Kiai Alawi mangga nyanggakeun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala nabiyina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah dalam kesempatan malam hari ini kami ditolong jadi perumus. Nyoba hiji mulia guru orang sadayana Habib Syarif keluargana ngereng-renganana jadi menikah cinta ke anjeunna disyaratkeun lahir batinan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yang ingin disampaikan, karena yang menyesatkan dan mengharapkan adalah orang-orang Wahabi, saya kutipkan. Saya sudah membuat buku, ada 2 buku, cuma sedang diedit sekarang. Yang satu judulnya Keutamaan Ziarah Kubur dan Amalannya dari zaman Nabi sampai dengan zaman ulama salaf. Jadi 4 mazhab lebih. Kutipan semua dengan teks-teksnya lengkap, cuma belum selesai. Yang keduanya judul bukunya yang cukup menggoda adalah Dakwah Nabi dari Alam Kubur. Jadi serius buku Nabi.
bahaya atau keterangan namanya Nabi itu cicing wae jalan-jalan. Tapi kita nggak bahas itu ya kesempatan ini. Yang pertama, dalam buku itu saya kutipkan di sini ada ini tulisan kebebalan dan keras kepalanya kelompok ekstremis ini, maksudnya orang Wahabi, dibenarkan dan diabadikan di dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 91, di mana Allah berfirman, "Auzubillahi minasyaitonir rajim, qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuru bima wara'a." Mereka berkata, kami hanya percaya dengan apa yang diturunkan datang kepada kami saja. Dan kami tidak mau percaya terhadap kebenaran yang datang di luar daripada kami. Jadi kamu aneh, ini Quran saya kok. Satu. Yang kedua, kalau kita bicara tentang sejarah pembentukan Wahabi diciptakan oleh Zionis Israel dan Inggris. Tujuannya memang untuk menghancurkan ajaran agama Islam. Kalau misalnya ada minggu depan yang lagi, kalau misalnya ada judul bikin kejahatan Wahabi terhadap Islam, kita bongkar. Wah, seru kayaknya. Kita akan buka semua data-datanya. Yang selanjutnya, ini hal yang masyhur bahwa fatwa-fatwa dari para ulama Wahabi harus kita pahami. Tuhan mereka berbeda dengan Tuhan kita. Harus paham. Mereka berjasim. Tuhan itu dijisimkan. Punya tangan, punya kaki. Kalau berbicara lidahnya goyang-goyang. Kalau duduk sekarang di singgah sana pakai terupa. Tuhan siapa itu sebetulnya? Jadi sekali lagi, Tuhan Wahabi dengan Tuhannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW berbeda. Jadi Wahabi kafir. Ngan hese ada kafir sholat ngaimaman saja bana. Jadi banyak orang yang tidak paham sejarah dan tidak paham tauhid mereka sebetulnya. Jadi dalam muslim itu mana? Dan kita harus paham bahwa semua fatwa Wahabi, orang yang tidak meyakini Tuhan itu berisim, tinggal di aras, duduk di aras seperti yang mereka yakini, hukumnya kafir. Kalau begitu, semua Wahabi langsung kafir di mata orang Wahabi. Kita harus paham. Harus paham dulu. Yang ngomong siapa? Orang kafir ini ngomong. Jadi terburu deh. Itu aja bukan. Itu muka dima. Dalam kambing macam, kamu kambing boleh. Sekarang kita masuk dalam bab ziarah kubur. Dari beberapa keterangan sudah banyak dan sangat bagus, saling melengkapi. Yang ingin saya penuliskan tadi pertama dan surat kita dengan yang terakhir dikatakan tentang hadis riwayat man jaroni itu adalah fatwa, dan man jarok kubri dan man jaroni, insya Allah saya terangkan. Yang pertama, betul salah satu periwayatan adalah Abdullah bin Umar. Tapi masih ada periwayatan lain, yaitu Al-Khattabi radhiyallahu anhu dengan Sawar bin Maimun Al-Abdi radhiyallahu anhu. Ini dua. Enggak sempat saya yang lain. Jadi betul kalau kita semua kita lebih memberikan hukum atau derajat tersebut hasan sahih. Kalau menggunakan metode Imam Tirmidzi jadi hasan sahih untuk berziarah kepada Nabi. Karena kalimat ada manzaroni dan manzarok kubri, sebetulnya yang saya pahami dari beberapa keterangan ini tidak ada yang kontradiksi. Ketika seorang seperti tadi Imam Malik, aku tidak senang mengatakan ziarah kubur karena Imam Malik sudah berbicara tentang kecintaan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sudah bicara zauq, ini sudah bukan wilayah fikih, bukan. Sehingga beliau tidak mau menggunakan alas kaki ketika masih berada di Madinah. Beliau kalau mau sekarang melaksanakan pengajian, mandi dulu, sholat hajat, nyisir, lewis, rapi, pakai minyak wangi, baru masuk ke Masjid Nabawi. Jadi tata keramanya sangat luar biasa. Sudah bicara masalah kecintaan, sudah di luar ranah ilmu fikih. Sekarang kalau si ajengan sekarang Garut, ajengan sekarang jarak ke Garut, balik ke mana? Balik jarak ke makam anu. Kalau disebutkan makam anu itu menunjukkan tempat. Manjarok kubri itu tempat. Sekarang tidak mungkin sekarang kalau nggak ada
Andai kata Nabi tidak memberikan petunjuk manzarah kubri, orang yang sekarang datang ke Madinah kira-kira manzarahnya di mana kira-kira? Sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang. Makanya Nabi memberikan petunjuk kubri tempat. Tapi ada lagi satu, ketika Nabi Muhammad manzaroni, nah ini beda lagi. Tadi pun dikatakan orang sekarang yang berhaji, yang umroh dan berziarah ke Nabi akan mendapatkan syafaat. Betul? Pertanyaannya, itu kan untuk orang yang sekarang umroh, untuk orang yang haji. Terus untuk orang sekarang yang belum diberikan kesempatan berhaji dan umroh, kalau ingin ketemu berziarah dengan Nabi, gimana caranya? Nabi tak adil begitu. Oh untuk Nabi adil bisa. Maka keluarlah jalan manzaroni. Barang siapa yang berziarah kepadaku, ini bisa di mana saja. Ini hadis Nabi sudah masuk dalam ilmu hikmah. Di Bandung, di Jakarta, di Bogor, di Garut biasa. Entah periode ada orang angkat kamu kajian Madinah. Tapi ada tata caranya yang diajarkan, baik dari keluarga Nabi ataupun sebagian para sahabat untuk berziarah pada Nabi. Walaupun kita berada di kota Bandung, ini luar biasa. Jadi kalau kita tahu semua, nggak ada masalah. Untuk orang yang memang belum diberikan rezeki, bisa dibantu tiap minggu jarak Nabi dengan doa-doa yang memang sudah disampaikan sampai pada guru-guru kita. Ini sebetulnya sebuah keadilan yang Rasul berikan untuk umatnya bila ingin berziarah kepada beliau. Kalimatnya kan mansaroni dan mansarah kopli. Kira-kira kalau orang yang bertemu dengan Nabi pengen apa? Ada kebutuhan dengan Nabi? Kalau ada, silakan bicara dengan Nabi. Ini salah satu ziarah itu, bicara dengan Nabi, gak butuh nama. Nah sekarang kita ringkas saja langsung. Yang pertama, ini dalam kitab Sharih Ad-Durar fi Ayat fil Quran jilid 3 halaman 92. Jadi ringkas saja. Wa huwa Syekh Husain bin Muhammad bin Afdal wa katabu fi waraqatin wa tawjihi ila qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Syekh Husain bin Muhammad bin Afdal yang menuliskan pada secari kertas. Wa tawjihi, kemudian setelah menulis secari kertas beliau menghadap kepada makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was'aluhu syafa'atu fi dzalik wa hasibu lahu amrun atimun. Dan meminta kepada Nabi Muhammad SAW pertolongan dalam hal itu agar mendapatkan keberhasilan baginya atas kebutuhannya yang besar itu. Jadi Syekh Husain bin Muhammad bin Afdal punya kebutuhan sama Nabi, tulis baik makam Nabi deh. Maka saya pakai kopi mungkin di mana ya? Iya, mau tinggal ikut pengebutuhan orang yang macam Nabi. Apa maksudnya? Kajian hikmah. Ya, jadi itu ribet-ribetin biasa. Penghormatan lil alamin ya. Ini yang pertama. Yang kedua sebagai penutup. Nah, kamu ketan riwayat. Yang pertama, dalam kitab Tabi'in Al-Hafiz Syarqarjo Dawi Muhasiyah karya Imam Asy-Syarbini jilid 1 halaman 236. Fi Syarhil Durar lil Bukhari. Di dalam kitab Syarh Al-Durar milik Al-Bukhari, annahu sesungguhnya Imam Al-Bukhari ba'da mautihi, setelah wafatnya, yusajja bisawbin wa yaqra'u indahu Qur'an ila ayyufa. Imam Al-Bukhari dikafani dengan beberapa lapis pakaian dan jelas wa yaqra'u indahul Qur'an, dan dibacakan Al-Qur'an di sisi mayat Al-Bukhari. Tak Imam Al-Bukhari beda. Jadi orang Wahabi memang bapak alasan dia memang orang baca menayawnya tetapi ditolak dan aneh kan. Dan sekarang ini saya ambil dalam salah satu karya saya, dakwah Nabi dan dalam kubur. Dalam kitab Tahzib At-Tahzib jadi 11 halaman 299 dikatakan wa qala lakim sami'tu Aba Ali an-Nasaiburi wa yaqulu kuntu fi qawmi wa sadidun wa qalitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manami ka'annahu yaqulu li. Berkata Al-Hakim, aku mendengar Abu An-Nasaiburi berkata, dahulu aku berada dalam keadaan luka yang amat sangat dan aku pun tertidur. Maka aku melihat Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi.
kanahu yaqulu dan sesungguhnya beliau berkata padaku soro ila qabri Yahya bin Yahya, maka engkau berangkatlah ke kuburannya Yahya bin Yahya, wastaghfiru wasalu qada hajatika, maka mintakanlah hajat kebutuhanmu kepada orang tersebut, kepada Mu'ad bin Mu'ad, bukan kepada Rasul. Pas waktu maka pada waktu subuh atau pagi hari fafa'atu dzalika faqalitu hajati, maka pada waktu subuh aku melakukan apa yang perintah oleh Rasul, aku bercakap maka hajatku pun terpenuhi. Ini bab tawasul yang Nabi perintahkan untuk berziarah ke makam para wali-walinya. So kita wasulan Nabi Imam Mu'ad bin Mu'ad al-Madani dan jadi sekarang wali saja bisa dimintakan pertolongan, apalagi nabinya. Jadi kalau sudah bicara ziarah kubur tawasul, sebetulnya ini harus dipahami ketika berbicara kenabian ada wilayah nubuwah, ada wilayah risalah. Risalah berhubungan dengan hukum sekarang tata cara wudu, pembacaan untuk makan, tidur, perakan sholat, ini fikih. Risalah namanya kerasulan. Dan ketika berbicara nubuwah berhubungan dengan mukjizat beliau. Kalau sudah mukjizat, ini sudah yang khairul adat, di luar adat kebiasaan, di luar dalam sehat. Jadi kita harus menerima karena ini sudah masuk dalam rukun iman kepada para nabi. Tetesannya karomah para wali, turunnya jadi mengunah dan seterusnya. Jadi pada intinya bahwa yang telah diajarkan oleh Nabi Rasul semua dan oleh Allah pada hakikatnya berziarah kubur itu agar kita mendapatkan semua limpahan cahaya, limpahan energi, limpahan kebaikan dari para Nabi, Rasul dan yang lain-lainnya. Jadi kita harus pintar-pintar sekarang untuk mengambil energi mereka. Kalaupun sekarang tidak bisa kita datang langsung, tidak bisa seperti tadi berziarah ke Nabi itu dari Bandung saja dengan doa-doa yang masyhur yang sudah diajarkan dan sebagainya. Dan kedepannya yang juga yang harus kita mungkin ingatkan kawan-kawan kita di MUI, dulu Ahmadiyah di Guruduk sampai ada yang meninggal dunia karena katanya nabinya beda dan Qurannya beda. Itu Wahabi Tuhannya beda, cicing baik ya MUI. Kalau memang sekarang tidak berani bubar ini masih kurang. Abi. Karena jelas Tuhannya beda kok ini. Bukan masalah beda tafsir. Kalau tafsir beda, Ahmadiyah ini beda tafsir. Oh iya jelas Allahnya beda. Berbentuk lengannya dua-duanya katuhu, jangan kurang ajar. Memangnya Nabi Muhammad pernah jelasin siang itu? Tidak pernah. Jadi tolong berhati-hati. Karena mereka didukung oleh kekuatan politik yang adanya luar biasa, sehingga memang kita mengalami kesulitan untuk bertempur dengan mereka baik di media sosial ataupun di lapangan dan sebagainya. Tetapi kita tetap berharap dan keberkahan Kanjeng Nabi, keberkahan para wali dan guru-guru kita seadanya mampu terus sekarang memberikan dakwah-dakwah yang menyegarkan, menyejukkan, namun paksa-paksa ingin menyerah juga gitu. Ya mudah-mudahan yang disampaikan apa adanya, karena saya bukan promosi yang baik begitu kan, ini dipaksa jadi kan gitunya nggak ada gitu, tapi kan minimal ya mudah-mudahan ada manfaat dan berkah untuk kita semua. Itu saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk pemaning baik yang season pertama dan season kedua sudah selesai. Dan kiranya langsung saja ya kepada pembadal dari guru kita semua. Ini ada dua, yaitu Ajengan Zainal Asikin dan Ajengan Zaiti Lukman. 10 menit dibagi dua bisa ya? Semangat apa? Ini apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun waktusna. Para ajengan anu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah urang biasa hadir dalam rangka menghidupkan ilmu ya, menghidupkan ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai ilmu, orang-orang yang senantiasa menghidupkan
ilmu ulama al-mukhlisin al-uddin, karena kita berharap ingin mendapatkan derajat yang luhur ya kelak nanti di yaumil akhir ya. Pertama, firman Allah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nah ini alhamdulillah kita telah melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan juga melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Melaksanakannya mudah-mudahan kita masuk kelompok orang-orang yang ikhlasnya. Mudah-mudahan tadi itu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Mereka itulah orang-orang yang akan disertakan dengan ya, orang-orang yang telah diberikan iman oleh Allah. Ya, di antara para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah sebaik-baik kawan. Begitu. Ya, kita ingin kelompokkan bersama dengan mereka. Ya. Oleh karena itu di sini di dalam tafsir Ruhul Ma'ani ya, Imam Alusi di sini menyebutkan bahwa martabat atau manazil itu ada 4. Yang pertama, kedudukan nubuwah. Ini untuk orang-orang yang spesial. Umul ladina tamaduhum quwwatul ilahiyah ya, yang mana dibarengi dengan a'la maratibul qudsiyah. Jadi tertentu saja orang-orangnya ini pilihan Allah. Yang kedua adalah kedudukan siddiqin. Siddiqin. Nah ini ya, sepertinya di antara para sahabat Rasulullah ya, di mana roisnya itu adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian juga yang ketiga adalah kedudukan syuhada. Ya, ini dipimpin oleh Sayyidina Umar Al-Faruq. Dan yang keempat adalah kedudukan wilayah. Ya, wilayah ini adalah Sayyidina Ali. Ada yang bertanya, Sayyidina Utsman di mana tempatnya? Sayyidina Utsman di antara keduanya, syuhada dan wilayah. Nah ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam ayat yang lain juga disebutkan ya di dalam firman Allah, ya, kita ingat ya, berkenan dengan bahwa Kanjeng Rasulullah ketika dibacakan ayat itu beliau meneteskan air matanya begitu ya. Nah ini wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin ya. Ini kemudian ayat berikutnya wa ji'na bika ala